Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa kembali pada pembahasan mikroekonomi di subtopik yang kedua, yaitu tentang perilaku konsumen. Di video sebelumnya kita sudah membahas konsep preferensi sebagai langkah pertama untuk memahami teori perilaku konsumen. Pada video kali ini kita lanjutkan bahasan untuk dua konsep terakhir teori ini beserta contoh kasus hipotetikal perhitungannya. Sebelum masuk ke pilihan konsumsi, preferensi konsumen harus dibenturkan ke unsur-unsur pembelian berikut, yaitu jumlah dan harga barang, nilai pembelian, serta kemampuan finansial konsumen. Perhatikan ilustrasi tabel berikut. Kita bisa lihat nilai barang yang dibeli berbeda-beda tergantung pada jumlah pembelian dan harga barangnya. Secara umum, kita bisa nyatakan formula nilai pembelian seperti ini. Dan persamaan anggaran juga diekspresikan sama, di mana nilai M adalah besarnya pendapatan konsumen yang juga mencerminkan nilai maksimum barang yang bisa dibeli oleh konsumen. Dengan kata lain, M atau tingkat pendapatan ini adalah kendala bagi konsumen. Persamaan anggaran juga bisa dinyatakan sebagai berikut untuk lebih memperlihatkan hubungan antara X dan Y. Jika digambarkan dengan sumbu X dan Y seperti ini, maka garis anggaran akan memotong di titik M per PY atau jumlah Y maksimum yang terjadi saat konsumsi X sama dengan 0, dan di titik M per PX atau saat konsumsi Y sama dengan 0. Kemiringan atau slope kurva anggaran adalah turunan Y terhadap X atau dy dx, yaitu min PX per PY, atau dalam gambar ialah sudut ini. Sekarang, apa yang akan terjadi jika harga salah satu barang, misalnya PX, naik ke PX prime atau turun ke PX double prime? Perhatikan titik potong kurva. Jika PX naik, maka M per PX akan turun ke M per PX prime. Pergeseran titik potong ini menyebabkan garis anggaran berotasi ke kiri dan slope berubah menjadi min PX prime per PY. Sebaliknya, jika PX turun, maka M per PX akan naik ke M per PX double prime, sehingga garis anggaran berotasi ke kanan dan slope berubah menjadi min PX double prime per PY. Efek perubahan harga barang Y terhadap garis anggaran juga bisa dilakukan dengan proses yang serupa, demikian pula dengan efek kenaikan atau penurunan pendapatan. Dengan pendapatan yang lebih besar, kita bisa lihat M per PX maupun M per PY sekarang menjadi lebih tinggi, yaitu di M prime per PX dan M prime per PY. Pergeseran titik potong ini menyebabkan garis anggaran bergeser ke kanan. Namun, karena tidak ada perubahan harga di sini, maka kemiringan akan tetap sama sebesar min PX per PY. Jika yang terjadi sekarang adalah pendapatan turun ke M double prime, maka M per PX dan M per PY sama-sama turun ke M double prime per PX dan M double prime per PY. Garis anggaran dengan demikian bergeser ke kiri dengan kemiringan yang tak berubah. Maka pastikan untuk diingat, perubahan harga relatif menyebabkan rotasi garis anggaran, sementara perubahan pendapatan akan menyebabkan pergeseran garis anggaran. Oke, setelah rampung kita berbicara mengenai konsep preferensi dan konsep anggaran, maka saatnya sekarang kita membahas bagaimana pilihan konsumen dibuat. Jadi pertanyaannya, berapa jumlah barang X dan Y yang sebaiknya dibeli oleh konsumen? Pertama-tama, mari kita bangun pemahaman kita secara grafis. Dari pembahasan sebelumnya, gambaran preferensi konsumen bisa dicerminkan melalui diagram indifferent map seperti ini. Konsumen tentunya berharap mendapatkan utilitas setinggi mungkin atau mencapai kurva indifference yang semakin ke kanan. Masalahnya, ada kendala pendapatan yang diwakili oleh garis anggaran seperti ini, yang membatasi kemampuan konsumen untuk memilih kombinasi barang yang ingin dibelinya. Proses penyelesaiannya bisa dilihat pada diagram berikut yang menggabungkan informasi preferensi dan garis anggaran sebelumnya. Apakah kombinasi di titik A optimal? Utilitas yang didapatkan adalah sebesar U1, namun titiknya masih berada di bawah garis anggaran. Jadi, kombinasi ini bukanlah pilihan optimal karena dana anggaran belum dioptimalkan. Bagaimana dengan titik B dan titik C? Keduanya berada di garis anggaran, artinya dana anggaran kini habis dialokasikan. Meskipun demikian, kita bisa lihat tingkat utilitas ternyata masih tetap di U1, jadi juga belum optimal. Dengan anggaran yang diwakili oleh garis anggaran hijau ini,
konsumen masih bisa menggeser kurva indifference-nya dan mendapatkan kepuasan yang lebih tinggi. Konsumen tentunya tak bisa mendapatkan U3 karena U3 di atas garis anggaran konsumen, tapi konsumen bisa meraih U2 di titik D. Titik D inilah kombinasi pembelian atau pilihan yang optimal bagi konsumen. Kita bisa lihat pula titik optimal ini adalah titik persinggungan antara kurva indifference dan garis anggaran. Oke, sekarang mari kita coba menyelesaikan kasus hipotetikal dari masalah pilihan konsumen. Silakan pause and play ya, agar tak terlewat dalam memahami persamaan demi persamaannya. Kasusnya misalnya seperti ini. Ada informasi fungsi utilitas konsumen di sini, lalu pendapatan atau M, serta harga barang X dan Y atau PX dan PY. Kita bisa gunakan metode Lagrange untuk menyelesaikan masalah optimisasi kita. Fungsi objektifnya adalah fungsi utilitas karena konsumen berusaha memaksimalkan kepuasannya, sedangkan fungsi kendalanya adalah fungsi anggaran. Namun, penyelesaian serupa juga bisa didapatkan dengan menggunakan logika grafis sebelumnya. Ini adalah kurva anggaran kita, titik potongnya ada di X sama dengan 100 dan Y sama dengan 40 berdasarkan informasi dalam soal, dan konsumen akan berusaha memaksimalkan utilitasnya seperti ini. Kita berupaya untuk mendapatkan titik optimal yang merupakan titik singgung ini. Di titik persinggungan ini, kemiringan atau dy per dx dari kurva anggaran adalah min px per py sama dengan kemiringan kurva indifference yaitu min mrs atau min mux per muy. Setelah menghilangkan semua tanda negatif, inilah langkah pertama perhitungan kita. MUX dan MUY masing-masing adalah turunan parsial fungsi utilitas terhadap X dan Y, sementara PX dan PY kita sudah ketahui nilainya. Persamaan kita telah lengkap sekarang, dan kita bisa dapatkan hubungan antara X dan Y berikut. Masuk ke langkah terakhir, kita mensubstitusikan ekspresi tadi ke persamaan anggaran, maka kita dapatkan hasil akhir demikian, yang bisa diperlihatkan dalam grafik kita ini. Dan dengan substitusi, tingkat utilitas optimal juga bisa dihitung. Inilah hasilnya. Selain pilihan konsumen dalam kondisi umum yang sudah kita bicarakan, ada beberapa kondisi khusus yang perlu pula diperhatikan. Pertama, ada kondisi-kondisi di mana penyelesaian masalah pilihan konsumen berupa corner solution. Contohnya seperti ini. Di kasus ini, konsumsi optimal barang Y adalah 0 karena persinggungan antara kurva indifference dan kurva anggaran tak memungkinkan terjadi di jumlah Y yang positif. Hal serupa bisa terjadi pula saat kita berhadapan dengan dua barang yang perfect substitutes, sehingga kita dapati corner solution seperti ini. Dengan Y optimal sama dengan 0, maka untuk mencari jumlah optimal X, kita bisa langsung mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0 ke fungsi kendala anggaran, sehingga kita dapatkan X optimal ini. Kondisi kedua adalah saat kita berhadapan dengan kasus dua barang perfect complements seperti ini. Karena dalam kasus ini X dan Y selalu berpasangan, maka titik optimal akan terjadi saat X sama dengan Y. Maka kombinasi optimal kembali diperoleh dengan substitusi ke fungsi kendala anggaran seperti ini. Terakhir, pilihan optimal juga bisa terjadi dalam situasi di mana konsumen kali ini berupaya meminimalkan anggarannya untuk mencapai target utilitas tertentu. Jadi, ini yang terjadi. Karena titik optimal tetap merupakan titik singgung, maka langkah pertama penyelesaian tetap sama, yaitu MRS sama dengan rasio harga barang. Namun di langkah kedua, substitusi dilakukan pada fungsi utilitas, bukan fungsi anggaran, karena sekarang kendalanya adalah utilitas. Baik, tuntas sudah pembahasan kita tentang perilaku konsumen.
Pastikan Anda memahami setiap konsep yang ada dan juga memahami bahwa pilihan konsumen pada hakikatnya adalah hasil dari proses optimisasi yang dilakukan oleh konsumen. Silakan ditonton ulang jika penjelasan terlalu cepat atau jika ada bagian-bagian yang perlu di-highlight dan dicatat. Kita akan sambung pembahasan kita tentang konsumen ini dalam subtopik berikutnya yang lebih spesifik mengenai permintaan individu dan pembentukan permintaan di pasar. Tetap sehat dan semangat belajar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.